Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Yanti ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Mari kita siapkan dulu buku tema 2 halaman 161 ya nak ya. Pada halaman 161 terdapat gambar Udin yang sedang membaca buku ya nak ya. Kita baca dulu teksnya. Namaku buku. Hai, namaku buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku tertulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bukalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah, anak-anak, pada halaman 161 itu ada cerita tentang yang judulnya Namaku Buku ya. Jadi si buku ini isinya itu berbagai macam cerita dan ilmu ya. Kemudian setiap halaman lembaran-lembaran buku tersebut terdapat tulisan-tulisan atau cerita ya. Kemudian dianjurkan anak-anak untuk senang membaca buku. Kemudian jika membuka buku, lakukanlah dengan perlahan. Kemudian letakkan buku di rak atau lemari buku ya. Nah, itu adalah bacaan tentang Namaku Buku. Nah, anak-anak, di halaman berikutnya, halaman 162, di situ ada melengkapi kalimat rumpang ya. Lengkapilah kalimat berikut sesuai dengan isi cerita. Jadi anak-anak menulis kalimat yang masih rumpang ini, melengkapinya dengan sesuai yang tadi cerita yang sudah dibaca Bu Yanti ya. Coba kita bersama-sama untuk melengkapi cerita rumpang ini. Hai, namaku titik-titik. Coba nak apa titik-titik tersebut? Iya, buku. Kemudian ceritaku tertulis di titik-titik. Di mana nak cerita yang tertulis di buku itu? Di halaman-halaman ya. Kemudian titik-titik dengan perlahan. Nah, apa yang harus dilakukan dengan perlahan? Membukanya ya, membuka buku dengan perlahan. Kemudian yang terakhir, letakkan aku di titik-titik atau titik-titik. Di mana meletakkan buku tersebut nak? Iya, di rak atau di lemari buku. Begitu ya nak. Nah, selanjutnya di bawahnya ada bacaan lagi. Rawatlah buku dengan baik. Buka halaman dengan perlahan. Letakkan pada tempatnya jika selesai dibaca. Nah, itu seperti yang tadi sudah dibaca juga ya. Buku harus dirawat, kemudian diletakkan pada tempatnya, begitu. Selanjutnya halaman 163. Ayo mengamati. Lani dan Dayu membaca cerita Kancil dan Buaya. Cerita ditampilkan dengan banyak gambar. Yuk cermati berbagai gambar berikut. Nah, di sini ternyata pada halaman 163 terdapat gambar pola-pola ya nak ya, pola gambar hewan dan buah. Yang pertama ada kancil, buaya, kemudian kancil lagi, kemudian buaya lagi, dan seterusnya. Ini namanya pola ya. Setelah ada gambar kancil, ada buaya, kemudian kancil lagi, kemudian buaya lagi, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada gambar, ada kancil besar, kemudian ada kancil kecil ya. Besar, kecil lagi, habis besar, kecil lagi. Nah, itu namanya pola ya. Contoh yang lain ada buah apel hijau, kemudian pola selanjutnya apel merah. Setelah merah, hijau lagi, kemudian setelah apel hijau, apel merah lagi, dan seterusnya. Itu namanya pola, gambar berpola ya. Selanjutnya halaman 164. Nah, di sini ada ayo berlatih. Lengkapi gambar di bawah ini sesuai dengan polanya seperti tadi ya nak ya. Coba kita berlatih bersama. Yang pertama ada apel hijau, kemudian sampingnya apel merah, kemudian hijau lagi, kemudian merah lagi, hijau lagi, merah lagi. Nah, di sini ada apa nak? Gambar titik-titik ini dia isi dengan apel merah atau apel hijau nak? Iya, betul, apel hijau. Nah, sudah gampang ya nak ya, udah bisa ya nak ya.
Nah, yang kedua juga sama. Ini ada kancil besar dan kancil kecil. Nah, di sini anak-anak melengkapi. Nah, tugas anak-anak hari ini ya melengkapi gambar pola ya yang seperti sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya halaman 165. Ada macam-macam bacaan ya, Nak ya. Kita baca dulu. Lani senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang Lani baca. Lani membaca buku cerita. Lani membaca majalah. Lani juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kamu suka? Nah, anak-anak, di halaman 165 ini banyak gambar-gambar macam-macam bacaan ya. Ada koran, ada buku cerita, kemudian ada juga majalah di sini ya. Kemudian ada buku pelajaran, ada juga komik. Nah, siapa yang tahu komik itu apa, Nak? Iya, cerita bergambar ya, komik ya, Nak ya. Nah, selanjutnya anak-anak halaman 166. Di sini ada susunlah huruf-huruf di bawah ini. Nah, ini adalah tugas yang mudah ya. Anak-anak sudah sering sekali mengerjakan tugas seperti ini, menyusun huruf menjadi sebuah kata ya. Kalau sekarang anak-anak menyusun huruf menjadi sebuah kata yang berhubungan dengan bacaan. Coba nomor 1, Nak, ada M, I, K, O, K. Kira-kira membentuk kata apa itu, Nak, yang jenis bacaan? Iya, betul sekali, komik ya. Selanjutnya nomor 2, Nak, ada huruf R, ada A, ada N, ada O, ada K. Coba jenis bacaan apa? Iya, koran gitu dan seterusnya. Bisa ya, Nak ya. Selanjutnya halaman 167. Di sini ada banyak jenis bacaan. Bacaan apakah yang paling kamu sukai? Bagaimana keluargamu? Apakah bacaan kesukaan keluargamu? Nah, di sini ada pasangkan anggota keluarga dengan bacaan kesukaannya. Nah, tadi sudah dicontohkan salah satunya yaitu ayah ya yang suka membaca koran gitu ya. Kemudian ibu biasanya suka membaca apa? Ia membaca majalah dan seterusnya ya. Selanjutnya halaman 168. Ceritakan pengalamanmu. Pengalaman membaca bersama keluarga. Bagaimana perasaanmu? Senang ya bisa membaca bersama keluarga. Kebersamaan keluarga harus kita syukuri. Nah, anak-anak, salah satu yang kita lakukan jika bersama keluarga adalah membaca ya. Hati kita akan merasa senang jika membaca bersama-sama keluarga ya. Selanjutnya pembelajaran 4 halaman 169. Jagalah jarak mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih agak gerak mendorong. Lakukan bersama teman-temanmu. Nah, anak-anak, pada halaman 169 ini kita akan mempelajari olahraga yang jenisnya kegiatannya adalah gerak mendorong ya. Kemarin juga sudah dijelaskan gerakan dorong mendorong. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang gerak mendorong ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Edo dan teman-temannya sedang mendorong sebuah benda seperti ini ya, sehingga benda tersebut bisa bergerak maju. Itu namanya mendorong. Selanjutnya halaman 170. Beri tanda centang posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Nah, ini sering sekali kita lakukan ya, Nak ya. Coba nomor 1, kira-kira itu centang apa? Silang. Iya, silang. Kenapa kok silang? Karena duduknya tidak tegak ya, jarak matanya juga tidak tepat ya, terlalu dekat. Yang nomor 2, Nak, disuruh membaca malah apa itu? Melamun ya. Jadi silang apa centang? Silang, iya. Kemudian selanjutnya silang atau centang, gambar Udin, Nak. Iya, centang. Dia membaca dengan duduk tegak, jarak mata yang tepat ya. Siti juga duduk dengan tepat sehingga kita beri tanda centang juga. Kemudian ini temannya sedang menulis dengan posisi yang tegak, centang atau silang? Iya, centang juga. Kemudian dilihat untuk Lani sedang menulis dengan posisi badan yang terlalu jauh sehingga posisinya tepat apa tidak untuk menulis, Nak?
Iya, terlalu jauh sehingga dia kurang nyaman untuk pada saat membaca. Ini terlalu jauh atau tidak, Nak? Iya, kursinya terlalu melebar ya, Nak ya, sehingga tangannya terlalu lurus sehingga nulisnya begini akan sulit untuk menulis dengan rapi ya, Nak ya. Jadi kita silang, iya. Selanjutnya halaman 171. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, anak-anak, pada buku-buku cerita banyak sekali yang terdapat gambar-gambarnya ya. Jadi gambar-gambar yang terdapat pada cerita namanya ilustrasi. Nah, contohnya di bawah ini ya. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Nah, yang pertama ada ini, tiba-tiba kancil kaget, di hadapannya ada buaya. Nah, dari cerita tersebut dijelaskan dengan gambar yang seperti ini ya. Tiba-tiba di depannya kancil ada seekor buaya. Kemudian yang selanjutnya, aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Nah, anak-anak, dari kalimat tersebut dijelaskan dengan gambar atau ilustrasi dengan gambar yang seperti ini ya. Ada gambar buaya yang sedang berjejer, kemudian kancilnya melompat di atas tubuh buaya. Kemudian yang lain, terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang. Nah, si kancil mengucapkan terima kasih pada buaya karena sudah membantu kancil menyeberang. Nah, itu ilustrasinya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, setelah terbebas dari buaya, kancil merasa lega dan diilustrasikan dengan gambar seperti ini ya. Nah, itu adalah ilustrasi atau gambar pada cerita. Jelas ya, Nak ya? Selanjutnya halaman 172. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku harian. Nah, anak-anak, jadi buku harian itu adalah buku yang ditulis yang isinya tentang kegiatan sehari-hari ya. Kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu namanya adalah buku harian ya, buku yang isinya tentang kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir halaman 173. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulislah kegiatanmu dalam buku harian. Nah, anak-anak, jadi buku harian itu bukan buku yang hanya sekali pakai saja ya, Nak ya. Buku harian itu adalah buku yang dipakai setiap hari, yang isinya tentang kegiatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak ya. Nah, buku tersebut akan lebih menarik jika sampulnya diberi hiasan. Misalnya seperti ini ya. Buku harianku. Nah, itu adalah salah satu contoh sampul buku harian. Nah, alangkah baiknya jika anak-anak mempunyai buku harian juga ya. Silahkan buat buku harian yang isinya tentang kegiatan anak-anak sehari-hari ya. Nanti sewaktu-waktu kalau Bu Yanti meminta, anak-anak sudah siap, sudah ada isinya, bukan hanya buku harian yang kosong, tetapi ada isinya dari kegiatan sehari-hari anak-anak ya. Itu saja yang kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Tugas anak-anak hari ini yaitu menggambar pola halaman 164 ini ya. Gambar atau kerjakan tugas ini dengan senang hati, kemudian rapi, kemudian difoto, kirimlah di nomornya Bu Yanti langsung ya. Itu saja, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, Nak ya. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan sabun, kemudian jaga jarak. Kemudian anak-anak jangan lupa patuhi nasihat orang tua ya, kemudian berdoa supaya pandemi ini cepat hilang, cepat selesai ya, sehingga kita bisa belajar di sekolah bersama-sama setiap hari ya dengan normal gitu. Kemudian jangan lupa juga sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.